puisi hening itu puisi kamar tentang kesepian, tentang kerinduan. Biasanya simbol-simbolnya simbol-simbol kesepian juga, daun jatuh, angin, bunga, matahari, kan gitu. Nah, kenapa saya tidak menulis begitu? Bunga, matahari, kan gitu. Nah, kenapa saya tidak menulis begitu? Nah, di sekitar kita itu masih banyak penindasan. Ya, ini kan bukan persoalan. Nah, ini oke, karena ini kan Ini soal pilihannya. Soal pilihan Ya. membela yang mana. Ya, Nah, puisi-puisi hening itu untuk orang masyarakat yang sudah mapan, sing wis wareg, oke. Ya. sing wis mapan, wis sugih, wis mapan, wis wareg, wis lah itu dia butuh berhening-hening, butuh kontemplasi. Tapi bahwa sebenarnya semua puisi itu ada kontemplasinya, ada Ya, perenungannya. Ya. Hanya temanya, pilihannya dia milih yang mana, milih membela yang mana. Semuanya membela kemanusiaan, ya kan? Tapi kemanusiaan yang sifatnya eksistensialis, diri sendiri, kesepian antara individu dengan Tuhan, individu dengan lingkungan, atau tentang sosial. Problem sosial di masyarakat kita itu berjibun. Jadi saya suka kesenian-kesenian yang mengetengahkan problem-problem sosial. Kenapa begitu? Karena memang di antara fungsi kesenian atau sastra itu memang membangun masyarakat. Nah, menyelesaikan, ikut memberi opsi solusi problem-problem itu. Jadi karya seni itu bukan untuk senimannya sebenarnya. Kalau untuk senimannya ya ngapain kan gitu kan. Itu alur besarnya ya. Ya. Jadi dan memang sejarah dunia itu terbukti kok. Misalnya tembok Berlin yang terakhir kemudian runtuh, apa terjadi reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur itu diantaranya juga karena inspirasi dari karya-karya novel, dari karya-karya puisi, ya kan. Kemudian apa revolusi Prancis itu juga dimulai dari intelektual dan dimulai dari seniman-seniman, mulai dari sastrawan-sastrawan. Selalu begitu, perubahan dunia itu diantaranya memang dimatangkan oleh seniman, sastrawan, penari. Kan juga gini, yang mungkin secara kontemplasinya sama, karena juga di puisi hening itu sendiri seringkali nilai-nilai tabrakan nilai dalam kehidupan itu yang membuat dia hening. Atau ya mungkin kita tahu kan, semakin kita dari remaja dewasa tumbuh, ya akhirnya pengetahuan semakin banyak, sehingga akhirnya kok tabrakan apa ya, kayak kontradiksi semua ya, dan itu yang melahirkan keheningan, sehingga akhirnya juga kayak akan melahirkan putus asa juga, tapi kadang kayak hidup jadi gelisah, tidak tenang, dan itu juga kadang lebih aku ya, kadang sering membuat ya jingel ya, kok gini ya urip. Ini bahkan soal perjalanan spiritual saja, ya kan, yang harusnya hening, ya. Saya potret lewat perjalanan konteks sosial. Jadi bagaimana berpuasa di zoom. Di masa pandemi. Ini buku terbaru ini. Nah, judulnya apa ya? Malu aku berpuasa. Ini kan harusnya ning-ning. Ya, ya. Tapi ini ternyata harusnya spiritual ya. Spiritual ya, tetapi spiritual massal. Auditorio mau. Bagaimana masyarakat berpuasa di masa pandemi itu. Ternyata puasanya itu dipuasakan oleh Tuhan kami. Oke. Ya, jadi pandemi itu orang nggak bisa kemana-mana. Ya. Kalau biasa puasa, kemudian sore ngabuburit, beli kolak kemana-mana, di pandemi nggak bisa. Nggak bisa. Sahur lari kemana, cari gudeg ceker. Pandemi nggak bisa. Bahkan puasanya itu dipuasakan, diheningkan lagi oleh Tuhan kami. Mungkin juga Tuhanmu juga, maksudku karena aku berpuasa ya, aku Muslim ya, meskipun tidak begitu patuh. Jadi bahkan ketika mengupas persoalan-persoalan ritual, persoalan-persoalan spiritual, ketuhanan, itu saya nggak bisa hening. Karena ini problem masyarakat sosial kita. Bagaimana beragama yang menurut saya tidak reseh. Jadi di sini ada orang-orang yang berpuasa dengan reseh, minta diistimewakan, warung-warung tutup. Kalau saya enggak, itu problem kan? Ya, kalau saya enggak, warung dibuka supaya apa? Ujian keimanan orang Islam yang berpuasa Ramadan itu jelas.
Lah kalau ditutup warung nggak ada yang masak ya, kalau lapar ya kita nggak makan, itu ujiannya kan kurang berat. Kalau bisa ya puasa ada makanan lengkap dan kita tetap berpuasa. Ya. Nah ini untuk Om Daniel. Ya. Nanti saya gantian tukar, saya Ya. kumpulan cerpen ya. Terima kasih ini Tom. Nah, lanjut apa? Kita lanjut ya. Ya. Tapi saya suka terus terang karena ini juga saya sendiri itu seperti apa ya? Nek memahami Ustadz itu selama ini masih tulang-tulang terus ngono dagingnya, karena ya selalu untuk ngembang dari daging itu saya nggak punya orang untuk menjelaskan itu lebih luas, lebih jauh. Ternyata dibilang bisa melahirkan sayap itu diawali tadi loh kan gitu. Bukan saya. Atau membuat sayap atau Ya, terserah membuat tadi. sayap. Makanya seperti itu. Lah saya makanya ya ini persoalan selera tadi Ya, tentang ya. hening dan makanya dan kata rame, saya ya puisi hening itu masih bisa dibaca, setiap orang bisa, sendiri bisa. Tapi puisimu rasanya harus dipentaskan, harus diorasikan atau saya merasa itu yang membuat saya rasanya nek orang rasanya Itu mungkin Om Daniel ya, Ya. tapi tidak. tidak ya, harus masih tidak. bisa dibaca sendiri. Ya pada dasarnya puisi itu memang dibaca sendiri. Makanya Puisi itu karya sastra dan Hmm. hakikat karya sastra memang dinikmati dibaca sendiri. Sebenarnya kan begitu. Itulah kenapa dicetak menjadi tulisan dalam. Kalau dibacakan, dipagelarkan itu karya seni peran sebenarnya. Baca puisi itu seni peran loh. ya Dia butuh acting, dia butuh vokal, meskipun porsi actingnya itu tidak terlalu Ya. banyak seperti monolog. Hmm. Jadi kalau karya sastra dia memang harus dibaca, dinikmati sendiri. Iya benar, maksud saya kalau sebagai barang punya ya diwacakan dhewe ya iso kabeh. Ya. Tapi secara emosi mungkin ya atau apa istilah diksinya. Nek puisi ini tuh bener-bener inggo kowe. Ning nek puisi ya aku maca dinggo. Dadi Itu boleh. pantulan ya apa jadi kita kayak Itu boleh. Hmm. Ya, boleh. Oke. Tapi nek ngomong sastra ya memang harus dibaca sendiri, dikontemplasi sendiri kan. Ya, karena sering kali gini, ana puisi gitu, kita lu menarik nek tak waca langsung dhewe aku kan. Ya. Daripada kan mbok pentasi. Semua puisi begitu. Rasanya begitu. Semua karya sastra. Karena nek mbok waca malah kembul. Tak waca dhewe karepe apa puisi kan rasanya begitu. Pengiran rasa membaca itu begitu. Ya. Dalam konteks komunikasi juga saya pernah mendapatkan ya perenungan kayak gini apa ya, memang puisi itu bukan rangkaian kata-kata elok, bukan tulisan-tulisan berindah-indah, tapi itu sebuah komunikasi aku dan lingkunganku, aku dengan Tuhanku, aku dengan aku, istilahnya gitu. Dan kamu menulis puisi itu gampang, cukup dengan hati. Iya, Kalau enggak tahu. Bener satu wi. Ya, Tapi ini gimana? 3 unsur. Ya. Kalau menurut Abi Yasin itu paus sastrawan apa Ya, namanya kritikus. Abi Yasin ini puisi itu apa? Puisi itu karya yang ditulis dengan pikiran, artinya logika. Jadi penyair itu memang harus pinter, logos, Logos ya. pikiran. Dia punya referensi, punya data, ya. Bisa menganalisa. Kemudian dia ditulis dengan perasaan. Sing mbok kandhake iki mau. Ya. Perasaan saja tidak cukup. Makanya kalau seniman suka merenung itu keliru. Tapi Sejak dulu saya belum selesai saya. Unsur yang kedua adalah perasaan. Unsur yang ketiga di dalamnya ada opini, ada sikap si sastrawannya, si penyairnya. Jadi 3 unsur itu kalau menurut Abi Yasin. Jadi puisi itu ditulis dengan pikiran, kepandaian, referensi, logika, analisa. Yang kedua dengan sepenuh perasaan, intuitif mau, ya kan, kepekaan mau. Kemudian yang ketiga di dalamnya ada opininya, ada sikap. Nek orang yang sikap, padha karo ya tidak bertuan toh kuwi. Ya, artinya memilih, menentukan apa yang Ya. ya Nek nurut salah satu kritikus ya, ada kritikus lain yang mengatakan ya karya sastra itu harus punya nilai positif ya. untuk kehidupan. Nah itu termasuk yang tak adopsi juga di dalam berkarya. Jadi kudu ana nilai positif. Ya, cuman pada waktu itu saya mikir ya, kalau dengan pikiran kita sibuk mencari kata-kata untuk berindah-indahnya daripada Ya, apa itu
itu keliru. menciptakan. Bukan keliru, itu boleh begitu. Tapi sebenarnya keindahan itu bukan goal utama. Karena hubungannya juga sama seperti orang menulis lagu itu loh. Ya. Kalau dia bukan mengekspresikan apa yang jadi kegelisahan, hanya mikir apa nada keindahan kata-kata, terus akhirnya ya tetap mandek kan mandek gitu. sebagai keindahan. Kadang-kadang kan lirik lagu sama membuat puisi itu nyaris secara emosinya itu hampir sama kan gitu loh. Ya, Kan gitu. boleh. Maksud saya begitu. Ya. Nah, Ini jadi apa? serius banget. Ayo, awakmu ketaan pertanyaan. Enggak, karena saya masih ada sih. Hanya saja kan saya mencoba ngerapet ke Nora terlalu, karena ya kalau bicara sampai tokoh-tokoh syair perlawanan itu ya saya nggak tahu ya, saya punya kelemahan untuk mengingat. Meskipun saya teringat ada berita ini, tapi kalau menceritakan kembali kadang gradul-gradul gitu loh. Itu yang membuat sailingmu om. Enggak sih. Kan ngobrol. Iya ngobrol. Hanya saja ketika itu nyantol aku ngomong gitu ya anyel banget nek ora iso ngeluput nih salah di sini dikira ya. Ora apa-apa, salah kan yo ora apa-apa, salah ki nggone wong to. Gini. Nek saya nggak tahu menurut jenengan itu jika karya orangnya itu lebih terkenal daripada karyanya itu gimana? Itu tidak mungkin. Karena saya lihat Tidak mungkin. ini. Pintu kalau seniman ya. Kalau seniman itu pintu masuknya itu karya. Ya benar. Teater itu pintu masuknya pentas pertunjukan Ya teater. ini saya ingin tahu opini jenengan itu. Opini saya. Ya. Opini saya nggak mungkin. Bukan masalah nggak mungkin, tidak mungkin ya. Tapi ini loh, jika ya bagi saya itu yang orang terkenal katakanlah gitu itu ketika karyanya lebih terkenal daripada orangnya, bukan orangnya lebih terkenal daripada karyanya. Gitu loh. Karena dunia mediatif kayak selebritis itu kan lebih terkenal orangnya daripada karyanya bikin kan gitu loh. Atau kalau di dunia kesenian yang penghayatan atau apalah maksud saya, menurut jenengan itu gimana ketika orangnya lebih terkenal daripada karya-karyanya? Itu nggak mungkin. Kalau kita ngomong sudut pandangnya karya ya, kreativitas ya, tidak mungkin orang lebih terkenal daripada karyanya, itu tidak mungkin. Ya, makanya saya butuh opini. Karena pintu masuk dia dikenal itu karya. Kalau dia tidak berkarya habis, selesai. Ya. Kalau karyanya hanya segelintir, ya udah selesai. Nanti lama-lama tidak dibahas lagi. Kalau kemudian dia kok terkenal terus ya, mungkin karena bersifat sosial, mungkin karena kemudian menjadi EO, mungkin karena tampil di medsos, ya kan. Tetapi tampil di medsos pun, kreator, seniman yang tampil di medsos, dia harus punya bahan karya. Termasuk misalkan quote itu kan karya, termasuk misalkan video itu kan karya dalam sudut pandang yang lain. Jadi sebenarnya kalau ngomong soal kreatif, sistem produksi kesenian ya, tidak mungkin ada orang yang lebih terkenal dari karyanya, tidak mungkin. Bahwa masyarakat tidak terlalu paham karyanya, iya, tapi masyarakat itu menoleh kepada seseorang, pada kreator itu karena dia berkarya kok. Itu di bidang apapun sebenarnya, politikus, agamawan, ya kan, petani, militer, itu pasti berkaitan dengan itu. Nah, sudut pandang kita ngomong soal seniman, ya, soal kreativitas. Seniman itu pasti lebih terkenal karyanya daripada senimannya. Kalau kemudian kok lebih terkenal kan orangnya, ya itu efek yang lain. Kemudian kaya raya, misalkan saya tanya ini, Om Daniel tahu nggak karya Joko Pekik yang terakhir? Nggak tahu pasti. Tapi bahwa Om Daniel tahu karya paling fenomenal dari Joko Pekik adalah Celeng, berburu celeng. Ahmad Tohari karya terakhir tahu nggak? Nggak tahu pasti. Iya, Rogen Dukuh Paru itu karya lama, tahun 65 latar belakangnya. Rintil ya. Nah, itu kan soal bagaimana masyarakat memahami hanya sebatas itu. Tapi kan berangkat dari situ. Ya. Kalau Ahmad Tohari sebagai orang biasa ya tidak dikenal. Pramudia Anantatur sebagai orang biasa tidak dikenal. Tapi kenapa Pramudia sampai sekarang dikenal terus-menerus? Karena karyanya banyak. Diterjemahkan 50. Ya. Bahasa di dunia. Misalnya begitu. Jadi pintu masuk kalau kita ngomong soal kreativitas, pintu masuknya karya. Jadi bagi teman-teman seniman, apapun Anda, pintu masukmu itu karya.
permasalahan kamu punya forum diskusi, permasalahan kamu punya EO itu ya berkarya di bidang lain, ya berkarya di bidang literasi. Literasi itu banyak misalnya, ya kan. Di antaranya adalah karya sastra. Anda kalau jadi teatrawan, ya kalian itu ditunggu karya teatermu. Orang ame ngobrol ngopi tok awakmu ki karyamu ya podcast ini, iya toh? Ya podcast ini, begitu podcastmu mandek, kowe ora dikenal dan. Nulis, oke, dikenal. Jadi motret ya, itu apa namanya? Ya. Luar biasa itu. Kreativitas manusia itu dikenal dari kreativitasnya. Ada filsuf kalau tidak salah Sartre atau siapa itu. Aku berpikir maka aku ada. Descartes. Descartes. Sartre. Ya, tak kayak Sartre pintu tertutup, tak kayak kesempatan bener ya. Aku berpikir maka aku ada. Intinya apa? Menungso kuwi eneng eksistensine nek dhek mikir. Ya, ergo sum. Berpikir itu manifestasinya macam-macam, termasuk diantaranya karya. Jadi soal eksistensi menungso itu memang pikiran yang dimanifestasikan di dalam karya. Laku, karya filsafat, karya sastra, karya seni. Saya itu hanya jadi ini pertanyaan kegelisahan saya ketika orang kan sering jawaban saya nggak ada. Bukan nggak ada, ini bukan pertanyaan ada kan nggak ada. Apakah ada orang yang lebih terkenal dari karyanya? Nggak ada. Tapi bahwa masyarakat nggak tahu karya-karya belakangan apa, itu soal pemahaman masyarakat. Lain ya. Pintu masuknya dari karya. Apa mau kita kentean pertanyaan? Ora, karena nek larinya ke situ, aku mau ke sini, cuman ya ngomong ke Sartre, Descartes tadi kan gitu kan banyak juga. Descartes, maka berpikir aku ada, itu eksistensialis itu. Ya, karena kemarin saya itu juga baru baca tentang Emma Dixon itu. Bagaimana orang yang wanita begitu solid dengan sastra kesepiannya, tapi dia memang membatasi dengan bagi dia hidup itu di luar itu udah kacau balau, tidak punya integritas, tidak punya moral, tidak punya apa, akhirnya dia membatasi diri dengan ruang sosial dan pikiran-pikiran yang solid pikiran yang rigid kaku itu, sehingga akhirnya juga dia tersiksa, ternyata jadi manusia kesepian sendiri juga. Tapi di sisi lain dia nggak mau mamane semacam kenapa yang wanita diciptakan hanya sebagai makhluk toleran atau apa, tapi laki-laki enggak, semacam pikiran-pikiran begitu. Tapi ya itu cerita lain lah, banyak itu cerita Emma Dixon. Aku nggak mau terlalu berat karena dia kayak orang gila lama-lama ya mikir itu. Nek tanggapanku nek itu itu terlalu barat. Iya, tahu Pak. Karena memang Emma itu dari barat, Inggris. Ini masyarakat sudah mapan. Ya. Itu memang butuh kayak begitu. Tapi kalau di timur, di masyarakat timur atau di negara berkembang, negara belum maju kayak kita itu, ya kita itu kayak pidatone Bung Karno. Ya kan? Ada sebuah negara namanya Utara Kuru, ya kan? Negerinya adem ayem, toto tentrem, perkara harjo. Apakah kita akan menjadi bangsa yang begitu? Tidak. Kita akan menjadi bangsa yang gembleng, dihajar, bangkit lagi, dihajar, bangkit lagi. Nah, saya itu suka kayak gitu, jatuh bangun, bangkit lagi. Ya. Seniman di Indonesia harus begitu. Dia masuk di dalam keramaian, di dalam konflik yang luar biasa. Ya, jadi di dalam masyarakat carut marut, seniman masuk ke situ. Jangan nyari ketenangan, bahkan nggak sempat ngopi itu seniman. Saya pernah disindir sama teman saya sesama penyair, Mas, kalau nulis puisi itu ya tenang Mas, ngopi sih. Ora iso. Wah, aku ki numpak bis rela Solo Purwodadi itu sing jugling-jugling, seneng banget. Pokoknya ketidakmapanan itu tak masukin. Di zaman Nabi Isa itu ternyata ada dua nabi, ya kan? Satu Nabi Isa, satu lagi Nabi siapa saya lupa. Nabi siapa yang seangkatannya Nabi Isa itu dia sukanya di masyarakat yang tenang teduh. Ketika mencari penginapan, mereka pergi berdua itu, dia mencari penginapan di masyarakat yang baik-baik. Tapi Nabi Isa itu mencari penginapan di masyarakat yang norak, yang jahat, yang kriminal.
Ditanya sama nabi satunya, kamu ngapain nginep di tempat masyarakatku, di masyarakat yang tidak mapan kayak begitu. Loh, kita itu kan nabi, kita itu membenahi masyarakat. Saya tidak menyamakan seniman dengan nabi, tidak ya. Tapi bahwa nabaruk lah ya, seniman itu ya nabaruk memperbaiki kehidupan. Sidik lah justifikasinya. Ya. Tetapi tidak memberikan impian-impian yang tidak masuk akal, kayak TV kita, sinetron kita itu tidak masuk akal semua. Orang nggak kerja kayak akal sehat kita sih. Kayak begitu, memberi impian kayak togel. Kreator, seniman kontemporer misalnya kayak awakmu, kayak aku, seharusnya memang begitu, tidak memberi impian, ya kan? Tidak hidup dalam dunia fana ya. Ya, tidak berada di menara gading. Meskipun sekarang orang itu memvirtualkan diri kita di dunia sing antara nyata dan tidak, itu semakin nggak jelas ya. Itu kemajuan peradaban dan itu memang harus diterima. Itu nyata. Memang keniscayaan ya. Itu kemajuan peradaban dan harus hanya diterima. saja kita kan jadi kebelengkang dalam konteks itu. Bagaimana sekarang itu ya namanya dunia maya. Tapi kenyataannya sekarang sudah ada investasi, metaverse, ada segala macam dari dunia nyata. Sehingga akhirnya orang itu kayak eksodus, mutasi atau urbanisasi, bahwa diri kita sudah berpindah ke sana dan hidup dalam dunia pikiran dan imajinasi saja. Yang nggak mau begitu ya ini bukan, kita juga, aku nggak mau itu kan memutasi kejiwaan kita kepada dunia virtual itu. Tetap ya dunia nyata apa yang ada sekarang ini. Cak gini, ini terakhir karena ini udah cukup lama dan cukup ya. Oke. Ini mungkin tentang kembali ke agama sekarang. Saya itu pernah membaca kalau Al-Quran itu hadir ketika di masa-masa Arab itu kepenyairan itu maju atau gimana ya. Itu kamu bisa cerita sejarah nggak itu tentang akhirnya bisa diterima banyak karena apa ya, nilai sastranya tinggi Al-Quran itu. Dan Nabi itu diciptakan sesuai zamannya kayak gitu loh. Zaman ini nabinya ini, zaman ini nabinya. Nah, di Al-Quran itu ketika di zaman kepenyairan di Mekah atau di Madinah itu bukan begitu sebenarnya. Ini cerita dari guru saya ya. Kalau sebenarnya saya ngomong dulu ke soal sastra dulu. Kalau Arab itu memang sejak dulu sastranya tinggi. Gitu. Zaman sebelum Islam Nabi Muhammad lahir itu di sana itu yang namanya penyair itu masyarakat terhormat. Begitu karena kerajaan juga itu atau kenal. Klan-klan kan, suku-suku kan itu. Dan syair-syair yang bagus itu ditempelkan di Ka'bah. Ka'bah itu sejak dulu pusat pemujaan. Ya, sebelum Islam lahir orang berkeliling di sana, termasuk menyediakan atau meletakkan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhannya masing-masing suku Arab di sana. Artinya itu tempat pusat pemujaan sekaligus pusat perhatian masyarakat. Nah, memang karya-karya sastra di Arab waktu itu mutunya sangat tinggi. Tetapi secara umum sebenarnya ceritanya tentang peradaban. Kalau di dalam kepercayaan saya, menurut guru saya ya, itu Nabi itu diturunkan masing-masing sesuai dengan peradabannya dan diberi mukjizat sesuai dengan kebudayaan atau sesuai dengan peradaban manusia umatnya masing-masing. Nah kan misalkan ketika magic menjadi satu andalan yang luar biasa, sulap. Musa. Okay. Kenapa dikasih tongkat yang bisa membelah lautan, bisa menjadi ular ada di cacing, ya kan magic sulap kan. Nah, itu Musa dikasih itu, begitu. Termasuk kemudian ketika Nabi Isa, kalau di dalam Islam kan Nabi Isa itu pinter ngobati, wong wuta dadi melek, wong lumpuh dadi mlaku, bahkan wong mati iso diuripke. Artinya kan itu peradaban tabib, peradaban pengobatan. Itulah kenapa Nabi Isa itu dikasih mukjizat, dia bisa mengobati orang sakit, orang lumpuh. Nah, Nabi Muhammad itu dikasih mukjizat Al-Qur'an. Yang kualitas kesusastraannya tinggi luar biasa karena peradaban belakangan itu adalah peradaban literasi. Ya itu yang saya baca itu mukjizatnya itu. Katanya kepenyairannya maju-majunya. Bukan soal kepenyairan tapi soal literasi ya, sastranya itu ya. Ya, mukjizatnya diantaranya adalah
bukan mukjizat kesaktian, ya kan. Nabi Ibrahim lagi bahkan menakutkan lagi, kalau dia marah sama umatnya diingatkan nggak mau, dilaporkan sama Tuhan, bunuh aja itu, bunuh. Jadi peradabannya begitu. Jadi masing-masing ukurannya ukuran peradaban. Seniman dulu juga sekarang ya ukuran peradaban. Makanya aku sih ingin clear aja jika punya menganggap dunia maya itu bukan dunia nyata, ya berarti seniman dulu. Tapi ya jangan berada di dunia maya, tapi di dunia maya. Makanya ciptakan itu kenyataan yang lain. 10 menit bagi 2. Ini masih 10 menit kan? Iki kan ya obrolannya tadi kangen, udah lama nggak ngobrol begini ini. Makanya apa yang sing tak anggap kayak aku hanya informasi tulang-tulang saja tadi, cari dagingnya kan gitu. Karena tapi omongan-omongan saya itu perlu diklarifikasi, perlu dikomparasi, diverifikasi lagi. Ya nggak apa-apa, nanti kan orang lain lagi juga nambah atau mau kan tukar tambah pengetahuan dan di sini. Makanya saya senang-senang aja mendengar obrolan ini semua. Ya, awakmu kulak. Nah, setahu saya kamu itu yang paling sering kulak. Ya, tikus karo mucus. Saya dimanapun itu kulak. Kulak itu dalam artian mendapat inspirasi. Oh, coba oke nek ketemu dek itu mendapat kata, kemudian saya rubah menjadi karya, Mas. Iku wis apa gelare dek ketemu di sini, makanya saya ngingung-ngingung. Aku mucus titus wis romo ya. Oke lah. Gila ini omongan ini. Dan memang apa? Fardu ainnya atau kewajiban utamanya seniman itu kulak. Kulak. Karena dia sendiri tidak komplit sebagai manusia. Kulak. Neng dinding itu kulak. Kalau patokan saya sejak muda dulu, bahkan sejak kuliah, kalau saya keluar rumah, saya pulang harus membawa hasil. Membawa hasil itu definisinya bukan soal nafkah saja, ya kan? Tapi saya mendapat ide yang di rumah kemudian saya olah. Jadi keluar dari pintu, balik itu harus bawa oleh-oleh. Ya, harus ada poin lah. Harus ada poin. Menarik. Omonganku benar menarik, Medan. Aku percaya itu, makanya tak undang. Dan sekalian ya nek rang ini kira petok aku. Iki reuni kangen-kangen. Kangen suwe banget enggak pernah ketemu. Makanya saya seperti awal bilang, saya itu paling suka ngobrol karo orang yang bikin menciptakan saya sehingga akhirnya bisa kemana-mana. Jadi bisa melengkapi apa yang pengetahuan saya yang garing gitu tadi. Sayapmu mau sing mulune apik-apik jabuti. Ganti wulu sing kuat, dene iso nggo mabur. Mentoki wulune apik banget lho. Iya. Ning mabur, bablas ora iso mencok, nabrak. Pitik wulune apik banget. Ya ora iso mabur. Manuk emprit wulune elek, ning iso mabur. Sriti analogi. Walet. Lho iya kan walet itu ora estetik blas kan, bentuke gur ngono tok. Ora kaya burung sing maneka warna. Ning mabur terus walet kuwi. Ora tadi butir kan. Lah iya. Dadi anu tepung ya. Tepung hongkoe. Mungkin filosofine nang lho Pidan. Iya. Filosofine nang hongkoe kuwi mau lho. Iya kan. Kuwi didadekake apa-apa iso, nggo kue iso, dimasak dhewe iso. Ya kan, nang dindi iso. Lah kan walet to kuwi. Kenapa hongkoe iki dikeki cap manuk walet kuwi karena digawe nang dindi iso terus iso mengembang. Filosofine kan ngono. Ya. Beda karo bothok. Kira-kira cukup sekian aja. Ini udah banyak. Nanti kalau ada isu-isu terbaru, saya ingin ngobrol-ngobrol lagi, saya undang lagi. Karena pasti yakin banyak pengalaman yang bisa di-share di sini, bisa dibagi di sini. Karena kita itu semakin yang ngomong itu surplus ekspresi tapi defisit literasi surplus eksistensi, defisit literasi. Iya. Itu makanya saya membuat podcast ini, siapa tahu ini menjadi dikursus untuk saling berbagi, saling tukar tambah pengetahuan. Ya setiap orang aku meyakini punya pengetahuan, kita kulik dagingnya agar ya bisa berbagi. Kira-kira begitu aja sampai sini. Makasih Mas Lea, thank you. Dan saya lupa, saya makasih buku saya satu di atas ini tumpukan ini ya, satu aja. Oke, udah. Oke.
Lovre. Lovre. Ya apapun tolong nanti juga dikritik. Lovre. Kategori puisi kamar. Puisi kamar. Ya kita ketemu akhirnya kangen-kangen tuh. Terima kasih. Bye bye. Mas. Kapan-kapan.